Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu bertatap muka meskipun masih daring ya, masih daring. Tak soal, tak mengapa ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat segmentasi demografis ya, ini sudah masuk ke marketing nih. Segmentasi demografis saudara itu milenial ya. Milenial itu lebih familiar instrumen pembelajaran itu secara daring sebetulnya. Jadi yang masih bermasalah ini sudut pandang saya, mohon juga tidak di benchmark dengan dosen lain lah ya. Sudut pandang saya yang bermasalah sebetulnya dosennya ya. Jadi kalau melihat segmentasi demografis, saudara generasi milenial, maka instrumen pembelajaran secara daring itu jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan pembelajaran luring. Ya, karena segala sesuatu generasi saudara itu sekarang sudah masuk Internet of Things ya, IoT ya, IoT segala sesuatunya dilakukan secara daring. Dan oleh karena itu ini sudah masuk ke dalam lifestyle saudara paling tidak lah ya. Saya sendiri generasi X ya. Generasi X itu adalah generasi di mana masih mengalami masa penerangannya masih pakai obor. Ya, itu. Jadi mungkin saudara nggak kebayang tuh gimana penerangan pakai obor itu ya. Gitu. Sekarang kan ya mungkin dapat cerita dari orang tua lah ya. Kamu belinya berapa? 12. Kursi Bu. Oke, sebentar. Mohon di mute dulu ya. Oke. Jadi mungkin saudara dapat ceritanya dari orang tua saudara. Dan saya bisa menduga orang tua saudara itu satu generasi lah dengan saya ya, satu generasi. Toh saya sendiri sekarang punya anak semester 2. Ya. Jadi ketika saya bertemu dengan saudara, ya serasa mengajar anak sendirilah ya, serasa memberi kuliah kepada anak sendiri dan ya mari kita lakukan perkuliahan ini secara nyaman ya. Andai pun fakultas kita mempersilahkan hybrid, ya, berarti kalau hybrid itu kan ada yang datang ke kelas ya, ada yang datang ke kelas. Nah itu mari kita lakukan dengan tetap menjaga prokes ya, dengan tetap menjaga prokes, jangan sampai nanti kemudian kita melakukan pembelajaran luring, tapi tiba-tiba pulangnya positif dan seterusnya ya, positif COVID ya. Nah itu yang tidak terlalu baik lah ya, atau bukan tidak terlalu baik, itu tidak baik ya, itu tidak baik karena melahirkan kemudaratan yang terjadi. Nah baik, saudara, nama mata kuliah kita itu apa sih? Ekonomi makro syariah ya, betul? Ya betul Pak. Oke. Ekonomi makro syariah 1. Pakai 1 ya? Ya. Nah, begini saudara, kalau ekonomi makro syariah 1 berarti kan nanti ada ekonomi makro syariah 2. Nah, tadi di WA Group saya minta barangkali di antara saudara ada yang punya daftar mata kuliah mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu.
saya kan perlu melihat alur kurikulum, ya, alur kurikulum. Nah, sebelum saya meminta daftar mata kuliah, saya bertanya tadi di WA Group itu, apakah sudah dapat ekonomi mikro? Jadi kalau sudah dapat, berarti aman. Aman itu dalam pengertian begini, kan ekonomi makro itu berada dalam wilayah agregasi, ya, berada dalam wilayah agregasi. Sebetulnya mikro juga agregasi ya, cuman di makro itu lebih agregat dari mikro. Nah, prerequisite-nya mata kuliah sebelumnya yang harus diambil, kalau kita berpikirnya ideal ya, bentar saya bikin dulu ini deh, bikin dulu apa? Nah, bikin dulu sebentar. Jadwal. Menuju ngaulang Pak. Menuju ngaulang, mohon. Nah, ada telepon. Kuliah. Nah, jadi idealnya sesudah itu begini. Ah, ya. Jadi ini ekonomika mikro, ini ekonomika makro. Nah, idealnya itu seperti ini. Oke. Lihat ya. Nah, ini ideal. Jadi PIE dulu, baru kemudian mikro, baru kemudian makro. Nah, tapi karena satu dan lain hal, maka kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Bentar. Nah, ya, itu ya. Jadi mikro dan makro digabung, bukan digabung, disajikan dalam semester yang sama. Tuh. Sebetulnya ini kurang ideal. Kenapa? Karena analisis makro itu harus dilakukan setelah para mahasiswa memahami, menguasai, atau paling tidak menerima penjelasan terkait dengan analisis mikro. Itu ya. Jadi ketika misalkan kita bicara elastisitas, elastisitas itu adanya di mikro. Kecuali kalau di PIE, PIE itu pengantar ilmu ekonomi ya. Pengantar ilmu ekonomi. Nah, ya, konsep-konsep dasar itu sudah selesai diberikan, berikut contoh-contohnya. Berikut contoh-contohnya termasuk contoh-contoh perhitungan. Ya. Elastis, uniter, inelastis, untuk elastisitas ya. Itu saya berharap saudara sudah dapat lah itu.
Sudah? Sudah dapat belum? Pernahkah saudara Udah malam saja, Pak. diminta berlatih menghitung elastisitas? Oke. Ada yang pernah belajar menghitung elastisitas? Atau waktu belajar PIE kemarin ada soal terkait dengan elastisitas? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau begitu, betul ya, belum ya? Tadi dia kameraan. Yang lain kelas, barusan yang jawab belum, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C, Pak, belum. Oke, apakah waktu PIE dosennya sama? Lihat di jadwal. PIE, dosen PIE-nya sama? Sama, Pak. Jadi kalau sama berarti semuanya belum ya? Semuanya belum. Nah, gitu. Jadi oke, kalau begitu ini deh, karena mata kuliah semester sekarang ekonomi makro 1, berarti kan ada ekonomi makro 2-nya, betul ya? Betul, Pak. Gimana? Halo, sebentar. Waktu saudara pilih FEBI, kemudian mengambil prodi ekonomi syariah, itu keputusan saudara memilih prodi ini sempat melihat mata kuliahnya enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Jadi nebak-nebak aja gitu ya? Nah, itu, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak. Oke deh, oke, nggak apa-apa. Tersesat di jalan yang benar ya. Oke, nggak apa-apa. Waduh, sebentar, saya jadi harus men-set ulang nih, sebentar ya, bentar. Oke, gini deh. Ini mohon bersabar ya, mohon bersabar. Ikutin hati, oke, ikutin hati. Ya, nggak gini. Jadi semoga, jadi sebentar, saya harus mungkin nanti insya Allah sekarang hari Selasa ya, di Selasa depan lah, saya akan membuka dulu rimbanya ilmu ekonomi itu apa sih itu. Nah, itu satu. Yang kedua, nomenklatur mata kuliah kita itu kan ekonomi syariah. Oke, terlepas dari mikro makro dulu ya. Nomenklatur kita itu adalah ekonomi syariah. Nah, sekarang pengertian ekonomi syariah itu apa? Nah, itu ya. Itu juga saudara harus paham dulu, karena nanti saudara, ini boleh taruhan ya, kita ini nggak akan terasa loh, tiba-tiba semester 7 ya. Sekarang semester 2 ya. Kemarin aja semester 1 itu pun enggak terasa. Tiba-tiba selesai semester 1 itu kan, tiba-tiba sekarang semester 2. Dan semester 2 juga ini mestinya kan pertemuan sekarang ini pertemuan kedua ya. Ya, anggap saja demikian karena toh di pertemuan pertama kemarin kan saya belum dapat jadwal yang fix, tetapi bahan kan sudah saya kirimkan. Nah, jadi yang tayangan di YouTube saya yang kemarin itu kan economics as a science, ilmu ekonomi sebagai sains. Nah, karena sebagai sains maka pembahasannya ya seperti itu. Jadi pembahasannya scientific. Apa yang dimaksud dengan scientific? Scientific itu ini jawabannya jawaban praktis ya, jawaban praktis. Scientific itu analisisnya menggunakan tiga ilmu bantu. Yang saya sering menyebutnya sebagai tools of analysis. Tools itu alat of analysis, ya, alat untuk menganalisis itu tiga ya. Yang pertama matematika, yang kedua statistika, yang ketiga ekonometrika. Nah itu ya. Jadi matematika, statistika, ekonometrika. Nah sayangnya mata kuliah matematika tidak disajikan di semester awal. Betul ya?
Kan mestinya itu disajikan di semester 1. Kenapa harus disajikan di semester 1 matematika ekonomi itu? Karena ketika saudara masuk ke ekonomi mikro, yang anggap saja di semester 1 saudara dapat PIE. Ya, saudara dapat PIE nih, yang ini nih. Ya. Saudara dapat PIE, ini yang ini nih. Ya. Nah, di semester 2-nya saudara dapat mikro. Anggap saja di semester 3 saudara dapat makro, misalkan kayak begitu ya. Itu. Nah, ketika saudara masuk ke mikro, itu saudara harus harus menggunakan analisis matematis untuk melihat fenomena ekonomi mikro. Tuh. Jadi ketika harga turun, permintaan naik. Nah, itu kan contohnya ya. Harga turun, permintaan naik. Harga naik, permintaan turun. Ya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini ya. Oke. Ini saya kasih hitam lah ya biar terbiasa. Biar sudah terbiasa seperti yang kita sering gunakan. Nah, ini jumlah barang ya, sering ditulis dengan Q. Q itu apa? Quantity ya, jumlah barang. Kemudian ini adalah harga. Ya, ditulis dengan P, singkatan dari price. Nah, ini ya. Tuh. Oke, ini yang seringkali disebut dengan titik keseimbangan. Saya enggak usah jelaskan lebih detail ya. Kenapa? Karena ini Anda sudah dapat di SMA nih. Pak Anton kok tahu? Kan saya baca buku SMA, baca buku ekonomi SMA ya. Nah, jadi apapun jurusan saudara di SMA itu, saudara dapat mata kuliah ya, enak. Start. Ininya pakai ini aja. Biar lurus. Nah. Lulus dari UI sarjana apa? SIKO. Di Institut Tamu Ajirin SIKO lagi ya ini. Ini. Kalau enggak ST. Sarjana teknik. Ada. Anja Institut Teknologi Al-Muhajirin. Kan namanya jauh enggak Institut Teknologi tapi ada teknik. Udah ya anjing gelarnya ada emanten Muhajirin yang lisensi siapa. Bisa nggak Pak? Ini ya, jadi ini kurva supply and demand. Ini saudara sudah dapat ketika saudara SMA. Tuh, ya karena apa? Karena waktu semester 1 saudara belum dapat analisis matematis ya. Belum dapat analisis matematis. Ini saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi, ini adalah titik
equilibrium. Oke, dan ini adalah titik equilibriumnya. Nah, saudara, kurva ini, jadi saya tidak akan merefer karena semua kelas menyatakan belum pernah mencoba menghitung elastisitas waktu dapat PIE. Saya merefer ke materi ekonomi ketika saudara SMA. Mau SMA, mau aliyah, mau SMK, itu dapat mata pelajaran itu paling tidak sekilas lah ya, dapat. Dan ada contoh perhitungannya. Jadi saya coba merefer buku-buku SMA, dan itu yang kemudian saya rujuk dan saya pakai hari ini untuk sekedar mengingatkan kembali ya, refresh. Jadi refreshing itu ya seperti ini ya, menyegarkan kembali ingatan saudara ketika saudara belajar ekonomi di SMA. Nah, kita dapat kurva ini, oke? Kita dapat kurva ini. Jadi ini satu ilustrasi. Anggap saja ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika harga naik, nah ini ya, ketika harga naik ke sini nih. Nah, anggap saja demikian. Nah, disinilah ya, biar enak melihatnya. Nah, oke. Oke. Harga naik nih. Satu. Maka jumlah barang yang diminta ini turun. Tuh. Itu ya. Dan dari sini kita dapat titik equilibrium baru. Ah. Seperti ini. Nah, anggap saja demikian. Jadi ini ilustrasinya biar enak nih. Nah, gitu ya. Ini kita kasih merah. S. Fill. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ini
normal goods ya, barang normal. Nah, barang normal dari mana Pak? Barang normal itu dari materi SMA. Ya, ya ada barang normal kan, ada barang normal, ada barang lux dan seterusnya. Tolong dilihat lagi deh, ya. Tolong dilihat lagi materi-materi ilmu ekonomi yang saudara peroleh ketika saudara SMA, plus ketika saudara dapat mata kuliah PIE kemarin, ya. Itu seperti itu. Karena kalau barang normal jangka pendek, ya, kemudian elastisitasnya uniter. Nah, kan saya masuk ke elastisitas tuh ya, gitu. Ini maka akan membentuk sudut 45 derajat, ya. Jadi ketika saya mengatakan membentuk sudut 45 derajat dan seterusnya, itu kan analisisnya matematis, ya. Analisisnya matematis. Kenapa? Ya karena seperti itulah yang ada di buku-buku ekonomi itu. Oke, gitu. Nah, kita nanti akan coba mempelajari step by step ya, step by step. Kemudian apa? Iya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Gitu. Jadi nggak usah juga kemudian. Jadi kan begini, ini pengalaman ya, pengalaman saya zaman SMP, SMA, lah matematika itu kan menakutkan, nggak juga. Ya, jadi ketika saudara-saudara belajar di ilmu ekonomi ini, ya nggak perlu merasa takut dengan matematika ya, nyantai aja lah ya, gitu, nyantai. Gitu. Kalaupun nanti ada yang tidak difahami, boleh tanya ke saya. Kalaupun nanti saya nggak bisa jawab, nanti saya akan tanya ke dosen matematika ekonomi, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bedanya kuliah dengan sekolah waktu saudara SMP SMA itu guru itu waktu SMP SMA itu serba tahu, serba dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan siswa. Nah kalau di kuliah dosen itu ya idealnya serba tahu juga, tapi kan nggak ada Superman. Superman itu hanya ada di film, gitu ya. Gitu. Jadi kalau dosen nanti ditanya oleh mahasiswa nggak bisa jawab, ya mohon menunggu. Ya, dia tanya dulu dosen yang lain yang bisa menjawab gitu. Dan itu biasa ya, itu biasa. Jadi nggak usah juga kemudian saudara mengunderestimate, ngapain juga ya dosen ini kok nggak bisa jawab gitu ya. Ya nyantai aja gitu. Ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya interdisiplin. Artinya interdisiplin itu begini, ketika ekonomi membutuhkan matematika, maka penjelasan matematik ketika dosennya bisa jawab, dosen harus jawab. Tapi kalau dosennya belum bisa jawab, nggak usah maksain. Ya, dosen akan bertanya ke dosen lain yang memiliki otoritas untuk menjawabnya. Ya, kayak dokter spesialis lah ya, spesialis jantung itu tidak terima pasien paru-paru. Itu ya, meskipun jantung dan paru-paru letaknya dekat, gitu. Jadi spesialis jantung tiba-tiba datang dosen paru-paru, nah dokter spesialis jantung akan merujuknya ke ke dokter spesialis paru. Nah, saudara, seperti inilah, ini contoh ya. Jadi nanti akan banyak ilustrasi, narasi ilmu ekonomi itu menggunakan kurva ini, kurva supply and demand dan grafik Cartesiusnya di kuadran 1. Ya, di kuadran 1. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, apakah kuadran lain juga di bawah-bawah? Ya. Nanti kita bisa lihat lah ya. Di bukunya Sadono Sukirno itu banyak contoh. Jadi semua kuadran itu digunakan, tetapi menggunakan harga mutlak. Harga mutlak itu semuanya positif ya. Jadi kan kalau di kuadran 1 sumbu X, sumbu Y nilainya positif. Nah, di kuadran 2 sumbu Y positif, sumbu X negatif. Kan gitu. Nah, dalam analisis ekonomi semuanya positif itu. Sekalipun di kuadran 3 yang negatif-negatif itu semuanya positif. Di kuadran 4 juga sama semuanya positif. Itu seperti itu. Nah, nanti kita akan berikan contoh seperti apa penggunaannya analisis di kuadran 1, 2, 3 dan 4 dengan menggunakan konsep analisis konsep cermin. Ya, cermin. Jadi kalau misalkan ini di kuadran 1 ini ini berapa? 3. Kemudian PE ini 3 misalkan seperti itu. Ketika dicerminkan ke sumbu Y ini maka akan menjadi min 3 kan gitu ya itu. Nah, untuk analisis ekonomi semuanya menggunakan angka positif atau nilai positif. Nah, ini sekedar ilustrasi dulu ya. Seperti inilah kita mempelajari ilmu ekonomi itu. Nah, gitu.
Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Wah, kepijit. Hah, kaget. Oke, baik. Nah, berikutnya kita kan pakai syariah belakangnya. Itu ya. Kita ini pakai syariah belakangnya. Lantas apa ini maksud dengan syariah itu? Gitu ya. Itu. Saudara boleh googling deh. Ya. Saudara boleh googling, ketik ekonomi syariah KHES. Ekonomi syariah dalam KHS ya. KHS. Nah, saya ini ya. Ini nah. Nih, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Nah, itu ya. Ini pengertian ekonomi syariah menurut KHES. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya sebetulnya bukan pertanyaan berikutnya. Kita merefer kepada pertanyaan awal. Apa yang maksud dengan ekonomi? Ekonomi atau ekonomika ya. Saya lebih sering menyebutnya ekonomika. Jadi ketika kita menempatkannya sebagai ilmu, sebagai kajian, ekonomika, matematika, fisika, statistika, nah itu ya. Jadi yang akhirannya KK itu kan terjemahan dari economics itu ya. Economics, physics, mathematics kan itu ya, statistics itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomika, matematika, statistika, fisika, nah itu seperti itu. Di semua buku pembahasannya diawali secara etimologis dan terminologis. Ya, berasal dari kata Yunani, kata dalam bahasa Yunani oikos dan nomos, kan gitu ya. Oikos itu artinya rumah tangga, nomos itu artinya hukum atau ketentuan. Nah, itu seperti itu. Itu secara bahasa, secara etimologis. Nah, secara terminologis, nah itu seperti itulah yang saudara bisa lihat, bisa temukan, bahkan ketika saudara belajar ekonomi ketika saudara SMA, ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia, atau ilmu yang mempelajari perilaku manusia
dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan keputusan atau tindakan rasional. Nah, gitu ya. Untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan seterusnya itu narasi kalimatnya bisa macam-macam tuh. Ya, narasi kalimatnya bisa macam-macam. Tetapi di situ ada ada perilaku manusia. Ya. Jadi perilaku itu adalah tindakan, tingkah laku yang sifatnya habit, yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan. Pagi hari sarapan, nah ya, kemudian siang hari makan siang, sore hari atau menjelang malam atau di awal malam orang kemudian makan malam. Jadi ada habit, ada perilaku makan sarapan, breakfast, makan siang dan makan malam. Dan itu berulang. Itulah yang kemudian menjadi behavior itu ya, atau perilaku itu. Nah sekarang tindakan itu bagaimana orang memenuhi kebutuhan itu, ya berarti di situ ada kebutuhan. Nah tolong bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Seringkali kebutuhan disebut dengan istilah needs, ya. Nah diturunkan dari kebutuhan itu diturunkan menjadi wants. Wants itu keinginan, needs itu kebutuhan, wants itu keinginan. Nah, pagi hari orang butuh sarapan. Wants-nya bisa macam-macam. Ada yang nasi goreng, ada yang bubur ayam ya, ada yang goreng singkong, ada yang Pak Anton saya sih cukup bala-bala aja sama lepet misalkan. Nah, itu kan bisa begitu. Itu adalah wants. Ya, needs-nya adalah sarapan. Demikian juga makan siang, makan malam dan seterusnya. Ya, kembali kepada ketika kita berbicara needs, kebutuhan, di buku-buku SMA saudara, needs itu kan 3. Yang saya baca ya, saya nggak tahu apakah nanti ada buku SMA yang lain, ya di BSE, buku sekolah elektronik gitu, ya kebutuhan primer, sekunder, tersier kan seperti itu ya, itu dalam buku-buku itu, paling tidak seperti itu. Nanti ada kebutuhan di luar itu. Ya kebutuhan untuk barang lux ya seperti itu, apakah itu masuk tersier atau tidak nanti juga tergantung segmentasi kita berada di mana. Mungkin bagi si A yang pendapatannya prasejahtera misalkan seperti itu, ya kebutuhannya seperti itu, kebutuhannya tetap sama lah ya, kebutuhan tetap sama. Orang butuh intake makanan ya, mengkonsumsi makanan pokok. Nah tapi nanti tetap dari situ kita bisa melakukan analisis seperti apa kebutuhan itu yang akan terlihat jelas dari real keinginannya. Ya, misalkan kebutuhan orang yang prasejahtera sama-sama dari kebutuhan turun keinginan nasi goreng. Nah nasi goreng si A dengan nasi goreng si B sama-sama nasi goreng ya, itu boleh jadi berbeda tuh, ya boleh jadi berbeda dan seterusnya. Oke, satu itu. Yang kedua, berpikir rasional. Ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, manusia itu diasumsikan sebagai rasional man. Berpikir rasional. Ya. Artinya rasional itu dia akan memilih ya. Dia akan memilih berdasarkan self rasionalitasnya. Pakai apa? Berdasarkan self rasionalitasnya, self rationality. Rasionalitas yang ada pada dirinya. Konsep rasionalitas itu universal. Semua orang bisa memahami. Tapi lagi-lagi ketika applied ke masing-masing individu, maka yang dimaksud dengan rasional itu bisa beda-beda penampakannya. Rasionalitas si A itu seperti apa, rasionalitas si B seperti apa, dan seterusnya. Tuh, ya. Contoh, ini contoh berlaku rasional ya. Di depan rumah kita ada 2 toko, ada 2 warung nasi goreng, misalkan seperti itu ya. Nah, gitu. Habis maghrib nih, perut keroncongan, misalkan begitu. Ketika kita belum tahu selera kita cocoknya ke warung nasi goreng A dan warung nasi goreng B seperti apa, ya maka kita boleh jadi akan memilih berdasarkan apa yang
lebih mudah didapat. Misalkan warung nasi A antriannya 2, warung nasi B antriannya 1 misalnya. Kita akan pilih ke antriannya 1. Kenapa? Karena dari aspek waktu warung nasi B itu lebih efisien, lebih cepat. Kita akan lebih cepat memperoleh pelayanan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ternyata warung nasi goreng A itu lebih sesuai dengan selera kita, gitu ya. Jadi kan itu sudah mulai bergeser tuh, ya. Maka kita tetap akan mengantri di warung nasi goreng yang sesuai dengan selera kita itu. Meskipun kita akan berkorban waktu. Oh ini antriannya panjang nih, nggak apa-apa. Ya kita akan berkorban gitu. Ya selama kita tidak belum berkeringat dingin ya seperti itu ya, selama kita belum berkeringat dingin maka kita tetap akan mengorbankan waktu untuk mengantri di warung nasi goreng yang sesuai dengan selera kita. Nah itu ya, itu berdasarkan rasionalitas tertentu. Berikutnya efisien. Jadi kita akan memilih yang efisien. Mana yang lebih efisien? Warung nasi goreng A dan warung nasi goreng B sama, seleranya sama, di lidah kita sama. Warung nasi goreng B ternyata lebih murah, misalkan begitu, ya. Contoh. Ya, asumsinya faktor harga yang hanya menjadi penentu. Tidak ada faktor lain. Toh kita akan beli dan kita take away, kita bawa pulang. Artinya tidak duduk di situ, tidak makan di situ. Boleh jadi kalau makan di situ warung nasi goreng A mungkin suasananya lebih menyenangkan. Itu beda lagi itu, ya. Jadi tidak hanya selera, tapi juga suasana menentukan. Andai hanya harga penentunya, kita mengabaikan suasana, kita mengabaikan hospitality, keramahan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itu maka kemudian yang lebih murah itu yang akan kita pilih karena toh nasi goreng itu akan kita bawa pulang dan kita akan menyantapnya di rumah kita itu. Nah, jadi itu ya, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan definisi ekonomi syariah, itu kan sampai sini, ini kan sama. Kita belum lihat dulu menurut prinsip syariah ya. Jadi konvensional dan syariah itu sama dari sini nih sampai sini. Bedanya ini menurut prinsip syariah. Itu ya. Jadi kalau tadi kita cerita nasi goreng ya, kita cerita nasi goreng. Sekarang kalau kita menggunakan prinsip syariah, maka analisisnya kita harus memastikan selaku konsumen bahwa nasi goreng yang ada di depan rumah kita itu mana yang anggap saja satu hal ya, proses produksinya sesuai dengan prinsip syariah. Misalkan menjaga kesucian bahan baku. Ya, yang kedua menjaga kehalalan bahan baku. Nggak pakai minyak babi, misalkan kayak gitu ya. Nggak pakai minyak babi itu pasti itu gitu. Di Pak Anton, di kita kan mayoritas Muslim, iya mayoritas Muslim, sehingga yang barusan itu tidak terlalu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita sudah berada di wilayah negara yang Muslimnya minoritas, ya itu harus dipastikan tuh. Ada yang dari Manado? Nggak ada. Yang Sulawesi? Mahasiswa ada yang dari Sulawesi enggak? Saya itu pernah ke Manado, ya. Saya pernah ke Manado. Di Manado itu ya yang Muslim, ya, yang warung makan Muslim itu restoran ya. Itu di atas pintu atau di billboardnya itu selalu pakai bismillah. Selalu pakai bismillah, selalu tertulis halal dalam tulisan huruf yang lebih besar jika dibandingkan dengan restoran-restoran yang ada di Sulawesi agak ke selatan itu. Ya. Kenapa? Karena di Manado mayoritasnya non-Muslim. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita lihat ini ada plang nih, ada plang halal, bismillahirrahmanirrahim ya, Muslim dan seterusnya. Nah, berarti kita akan menggunakan konsep visual marketing dalam manajemen pemasaran. Nah, kayak gitu ya.
Gitu. Jadi kita akan menggunakan analisis visual marketing dalam manajemen pemasaran. Jadi visual marketing itu adalah marketing yang terlihat, ya, yang terlihat secara visual dan saudara tahu kata iklan, ya, kosakata iklan. Kosakata iklan itu, ya, kosakata iklan itu berasal dari bahasa Arab i'lan, ya. Nah, iklan itu dari i'lan. Nah, itu ya, i'lan. Nah, itu. Jadi ini visual marketing. Jadi ketika di depan outlet ya, restoran itu tertulis halal, muslim, pakai bismillah, nah itu baru kita itu. Oke. Nah, jadi seperti itu saudara, ya kita kita refreshing dulu lah ya, kita refreshing bagi yang pernah memperoleh materi ini, bagi yang belum pernah memperoleh materi ini berarti kita pemanasan ya. Kita pemanasan, warming up dulu. Kita warming up dulu. Nah, nanti kita akan memperoleh dari mata kuliah lain tentu saja apa yang dimaksud dengan menurut prinsip syariah itu. Mata kuliah ekonomi makro mikro itu nggak akan bicara ini terlalu banyak lah ya. Tidak akan bicara ini terlalu banyak. Tapi mata kuliah lain itu akan membicarakan ini sangat kita harapkan sangat detail sehingga kita bisa tahu yang dimaksud dengan menurut prinsip syariah itu apa. Barusan saja saya memberikan ilustrasi itu kan paling tidak ada dua. Pertama dari proses, yang kedua dari bahan baku. Gitu ya. Itu pertama dari proses, yang kedua dari bahan baku. Itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Itu. Jadi yang ada istilah lain apa? Syariah compliant, ya. Ini ya. Ini kepatuhan syariah, ya. Kepatuhan syariah. Saudara, syariah dalam bahasa Inggris nulisnya SH ya, bukan SY. Nah, ini istilah yang sebentar, compliant. Saya cek dulu deh. Satu salah nulisnya. Syariah compliance kan compliant, oke. Nulisnya compliant ya, compliant ya, oke. Bener yang tadi. Nah ini ya, syariah compliant, kepatuhan syariah. Ini yang seperti apa nanti saudara akan peroleh dari mata kuliah lain. Mungkin mata kuliah fikih, usul fikih atau qawaid fikih ya, saudara akan dapat itu, dan itu yang membedakan saudara dari mahasiswa yang kuliah di PTU, di perguruan tinggi umum ya. Di PTU saja sekarang sudah buka prodi-prodi ekonomi syariah itu. Ya, tapi tentu saja karena mereka tidak dapat tafsir ahkam, hadis ahkam gitu kan. Ya, saya berharap saudara lebih jago di wilayah itu. Gitu ya. Ini pembukaan saja dulu deh.
Ya, pembukaan dulu, ya, pemanasan seperti itu, pemanasannya. Itu. Jadi nanti kita step by step aja dulu lah ya, step by step biar saudara juga tidak kaget. Itu ini mohon maaf ya, ini mohon maaf nih. Pengalaman apa? Pengalaman kita semua lah ya, gitu. Ada yang pilih kenapa ekonomi, apalagi tadi ikutin hati gitu kan, gitu. Ini tidak salah ya. Mudah-mudahan kalaupun tersesatnya di jalan yang benar. Gitu. Jadi apapun yang nanti kita bisa pelajari, mari kita berniat untuk mencari ilmu, ya. Kan mencari ilmu itu secara umum hukumnya fardu ain. Tapi memilih keahlian itu fardu kifayah. Nah, ini kita bicara fikih dulu ya, fardu kifayah. Jadi tidak semua orang juga harus mempelajari ilmu ekonomi, ya. Demikian juga tidak semua orang mempelajari fisika kan gitu ya. Fisika, tidak semua orang juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang sekarang bisa kita lihat penampakannya dalam berbagai prodi, program studi yang ada di semua perguruan tinggi yang ada di dunia ini. Oke? Oke, silakan kalau ada pertanyaan, komen. Saudara jangan dulu tanya, Pak ada silabusnya enggak, itu gampang ya. Belakangan aja lah. Tuh. Jadi saya gini, saudara silahkan lihat semua buku yang ada, ya, mulai dari PIE. Kenapa? Karena saya asumsikan saudara sudah dapat mata kuliah ekonomi pada waktu SMA. Silakan saudara lihat buku-buku pengantar ilmu ekonomi. Nanti ada judul bukunya pengantar ekonomi mikro. Ada judul bukunya pengantar ekonomi makro. Itu ada judul bukunya seperti itu. Jadi meskipun sebentar kembali ke sini ya. Pak, Ya. ini tiap pertemuan digabungin atau cuman ini aja, Pak? Ya nanti kita lihatlah. Ya, toh kalaupun dipisah kan saya ngomongnya sama. Gitu ya. Kalaupun dipisah kan saya bicaranya sama. Itu, satu itu. Yang kedua saya rekam dan saya upload di YouTube. Gitu ya. Oke. Jadi saudara, kalau kita lihat ini, jadi kalau kita lihat buku ya, jadi dari nomenklatur ini ada buku dengan judul Pengantar Ilmu Ekonomi atau Pengantar Ekonomi. Nah, ketika kita masuk ke mikro, nanti ada judul buku Pengantar Ekonomi Mikro. Demikian juga untuk makro, Pengantar Ekonomi Makro, ya. Gitu. Jadi pas dilihat dalamnya ya ada yang sifatnya pengantar, membicarakan definisi secara lebih detail, tapi ada yang langsung juga ke materi. Itu seperti itu. Jadi nggak soal judul buku seperti apa, yang penting saudara silahkan baca narasi yang ada di dalamnya. Baik masih dalam nomenklatur pengantar ilmu ekonomi, atau pengantar ekonomi mikro, atau pengantar ekonomi makro. Atau tanpa ada kosakata pengantar. Ada buku ilmu ekonomi, ada buku ekonomi mikro, ada buku ekonomi makro. Silahkan dibaca, dan itu semua dijadikan rujukan untuk pembelajaran kita selama mata kuliah ini disajikan. Gitu ya. Tuh, itu pengantar apa ya? Pengantar belajar lah ya. Pengantar belajar dari saya. Nah, terkait dengan pertanyaan barusan, apakah selalu digabungkan? Nanti kita lihat kemungkinannya saja, ya. Nanti kita lihat kemungkinannya saja. Jadi jangan sampai juga kemudian kita membuat membuat patokan yang minggu depan kan ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak, ya. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Ya, era disruption itu kan fleksibel ya. Tingkat fleksibilitasnya tinggi. Gitu ya. Era disruption itu. Oke. Jadi targetnya materi dari saya tersampaikan kepada saudara dan interaksi perkuliahan dapat berlangsung secara
baik ya, dapat berlangsung secara baik. Interaksi bisa dilakukan, tanya jawab bisa dilakukan menggunakan instrumen apapun. Jadi udah nggak usah tidak usah terpaku oleh satu instrumen. Itu arah disruption itu kan seperti itu, ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Baik, siapa? Bisa, Oke. Pak. Silakan. Ada yang mau? Ya, silakan. Tapi kalau menurut saya ya, kalau bisa ini mah Pak, ya lebih baik dipisah gitu Pak. Kalau digabungin gini mah ada yang sungkan kalau bertanya malu sama misalnya malu sama kelas B atau kelas C gitu Pak. Sebentar. Dari mana rasa malu itu muncul? Ya kan kita belum kenal dekat sama misalnya Oh. kan kelas A nih, belum kenal dekat sama kelas B atau sama kelas C. Misalnya orang lain pada malu gitu kan beda kelas, belum pada dekat, takutnya kalau bertanya malu gitu, Pak. Gini. Kalau begitu, kita tes ya sekarang ya. Siapa yang punya pertanyaan, kirim via Japri ke saya. Caranya gitu. Kalau alasannya hanya rasa malu ya. Kalau alasannya hanya rasa malu. Boleh, saya tunggu. Nggak usah di WAG. Takut malu kan gitu. Japri aja. Coba. Boleh. Tes case aja, dites. Bikin pertanyaan via Japri. Saya tunggu. Oh iya, Pak. Untuk pertanyaannya dikumpulin ke PJ apa semua orang langsung ngejapri ke Bapak? Ngejapri aja. Kan nanti bisa malu. Khawatir malu nanti. Biar nggak malu. Jadi sekarang coba tes, kirim pertanyaan ke saya via Japri, kemudian saya jawab tanpa saya menyebutkan nama dan kelas. Oh iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Gitu Pak ya. izin tanya. Nah, yang tidak perlu, ya bagi saya sih tidak perlu malu ya. Saya baru tahu ya kalau ternyata ada sungkan bertanya karena khawatir malu gitu ya. Silakan. Siapa nih yang mau bertanya? Pak izin. Nisa, Pak. Oke, silakan Nisa. Terima kasih ya. Yang sudah Izin on. bertanya mengenai Silakan. format penilaian, pemberian tugas dan presentase dari ya mohon maaf tanyanya langsung di sini aja ya Pak, tidak Oke. melalui chat. Oke, terima kasih. No, kan nggak ada masalah ya. Kan nggak ada masalah tuh, tanya langsung itu nggak ada masalah. Itu. Nah, saudara. Oke, saya akan coba. Ini karena ditanya ya, saya tadinya nggak akan buka dulu nih bagaimana penilaian berlangsung, tapi karena ditanya ya sudah saya buka dari sekarang. Ya, karena ditanya saya buka dari sekarang. Mari kita lihat. Ya. Jadi nilai saudara itu komponennya pertama kehadiran. Ya. Kemudian tugas. Sebentar. Tugas terstruktur. Kemudian UTS. Kemudian tugas mandiri. Kemudian UAS. Nih. Ini ya. Nah, nanti ada proporsinya. Yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, ya. Nanti kemudian sekian dibagi sekian kali 100%. Ya, tuh. Nah, sekarang kehadiran, oke. Saudara yang kelas B berhasil masuk ke INOS nggak? Ke LSM nggak? LMS? Kalau berhasil silakan isi. Yang kelas A dan kelas C nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Yang jadwal sekarang kan kelas B ya. Kalau berhasil masuk silakan.
isi kehadiran. Tapi di WA grup dosen saja sekarang masih halo-halo ya. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Bagi yang belum nggak usah panik, nyantai aja, ya. Bagi yang belum bisa masuk, gitu. Jadi ini ya, Nisa ya. Nisa barusan tuh yang bertanya. Iya Pak, saya. Ya, jadi ini adalah unsur penilaiannya, kehadiran, tugas terstruktur, UTS, tugas mandiri, UAS. Tuh. Ya. Oke. Nah, saya kasih tahu tugas terstruktur dan tugas mandiri Untuk ini makalah. Ya, nanti bagaimana bikin makalah saya kasih tahu. Ya, nggak sekarang lah ya, karena ini harus agak lama waktunya. Ya. Nah, ini harus agak lama waktunya. Kemungkinan tadi saya hubungkan dengan pertanyaan pertama. Tadi siapa yang bertanya tuh? Yang mahasiswa, bukan mahasiswi. Lupa tadi nggak sempat nanya. Nah, itu tadi, apakah harus selalu jam sekian kita kuliah? Jangan-jangan untuk menyusun makalah, kita bikin jam tersendiri. Bikin jam tersendiri, dan biasanya saya luang itu ba'da isya. Nah, kemarin itu ada yang cukup banyak yang berkeberatan ba'da isya. It's okay, nggak apa-apa. Toh nanti seperti sekarang, tayangannya, jadi silahkan yang bisa nonton, yang bisa menyimak, yang bisa hadir, silahkan hadir dan tetap pakai Zoom saya. Kenapa harus pakai Zoom saya? Biar saya langsung bisa rekam, upload ke YouTube ya. Jadi yang tidak bisa hadir bisa menyimak dari YouTube. Ya. Nah, caranya gimana? Ya pastikan kuota saudara aman ya. Jadi carilah yang free hotspot area. Itu ya. Jadi jangan mengganggu kuota. Nontonnya begitu. Ya. Ini pengalaman saya ya. Ya, sekarang kan banyak minimarket yang menyediakan free gitu ya. Ya beli kopi lah 5.000 di situ. Ya, terus bertanyalah, ini passwordnya apa? Tontonlah atau unduhlah tayangan saya itu. Ditontonlah pada saat atau ketika tayangan itu sudah tersimpan di hard drive saudara. Itu ya. Jadi saya bikin YouTube itu, ya saya tidak berniat jadi YouTuber lah ya gitu. Tapi kalau saudara nonton di free hotspot area, silakan tonton langsung ya. itu seperti itu. Jadi saya bikin akun YouTube agar materi perkuliahan bisa tersampaikan dan bisa ditonton ulang ya, bahkan termasuk oleh saya sendiri. Gitu. Itu ya. Jadi formalnya kita kuliah itu hari ini, gitu ya, formalnya dengan jadwal yang ada. Nah, pelaksanaannya ya bisa mungkin jam sekarang, gitu kan. Kalau misalkan jam sekarang semuanya kosong dan bisa masuk, ya kenapa tidak? Toh yang saya sampaikan kan sama. Jadi prinsipnya efisiensi. Untuk menghindari rasa malu, kalau bertanya langsung, ya bisa via Japri, ya. Dan saya akan menyampaikan jawabannya tanpa harus menyebutkan nama. Gitu ya. Oke. Masih ada Pak, pertanyaan yang lain? boleh bertanya, Pak? Dicoba. Siapa ini? Arif pura-pura sungkan aja bertanya ke saya langsung. Coba via Japri. Ketik. Panjang, Pak. Ngetiknya males, Pak. Oke deh. Silakan. Ini, Pak, yang dari review YouTube yang kemarin Bapak kirim tuh, Pak, ada beberapa yang saya kurang paham. Yang ini, Pak, kan kalau searah positif, kalau nggak searah negatif. Nah, yang negatif itu maksudnya itu negatif dalam artian tidak baik bagi ekonomi atau bagaimana, Pak? Kan mungkin kalau konsumsi naik kan seharusnya positif, tapi karena nggak searah jadi negatif gitu, Pak. Atau pendapatan turun, konsumsi turun jadinya tetap positif. Kayak nggak baik juga, Pak. Nanti ada kelaparan dan lain sebagainya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi
positif dan negatif di situ maksudnya apa gitu Pak. Terus yang kedua itu yang beda arah Pak, kalau misalnya konsumsi naik tapi pendapatan turun itu contohnya apa, dan sebaliknya kalau pendapatan naik tapi konsumsi turun tuh apa tuh Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, yang pertama dulu ya, Oke. Saya kembali pakai PowerPoint. Nah. Oke. Kita bikin persamaan identitas ya. Nah, ini persamaan identitas itu istilah analisis kuantitatif ya, analisis kuantitatif. Y sama dengan C ya. Y sama dengan C. Pendapatan sama dengan konsumsi. Ini ya, misalkan seperti inilah. Oke. Narasinya ini adalah pendapatan sama dengan konsumsi. Oke. Nah, ketika ini dibuatkan model dasarnya, maka model dasarnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan model dasar? Model statistika. Oke, jadi yang atas ini matematika ya. Y sama dengan C ini matematika. Nah, yang bawah ini kita sudah menggunakan model dasar statistika. Ketika Y sama dengan C, oke, sebelum ke model statistika, kita kan menjadi paham jika C naik, oke. Jika C naik, maka Y naik. Nah, jika C naik, maka Y naik. Ini Y. Ya. Gitu ya. Jika C naik, maka Y naik. Nah, di matematika SMA kita pernah belajar fungsi. Ya. Dari sini kita menjadi bisa membuat persamaan fungsionalnya. Kalau begitu Y sama dengan fungsi dari C. Itu ya. Y sama dengan fungsi dari C. Ketika C naik, ketika konsumsi naik, kemudian ketika pendapatan naik, kemudian konsumsi naik, ya, itu ketika pendapatan naik, kemudian konsumsi naik. Ketika penjelasannya benar, ya. Jadi ketika pendapatan naik itu konsumsi naik, atau ketika konsumsi naik menyebabkan pendapatan naik. Ini pendapatan agregat ya. Ini pendapatan agregat. Kalau di mikro ini dibalik. Di mikro dibalik ya. Oke, sebentar. Kita jangan ke mikro dulu, kita lanjutkan dulu ini. Maka kita akan mendapatkan Y sama dengan
plus. Nah, kalau kita mau step by step. Orang Papua. Nanti kami dikumpulin. Oke. Oke. Di sini ada BS. B C. Gitu. Ya. Sebetulnya ini B ini kalau mau dipisah ini nih plus. Nah, gitu. Itu ya. Nah, ini kenapa? Kenapa positif? Karena secara konsep ini harus positif. Gitu ya. Secara konsep harus positif. Sekarang kalau C-nya ini kita ganti dengan P. Apa P? Poverty. Kemiskinan. Itu ya. Nah, ininya kebalik. Kalau ini P, ini kebalik nih. Nah, insert simbol. Tuh. Ini yang disebut dengan negatif karena berlawanan arah. Oke. Jika kemiskinan naik, maka pertumbuhan turun, pertumbuhan ekonomi turun. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang ininya ini P, ini plus, ini min. Oke. Sehingga yang ini nah, gitu. Jadi kita baru baru bisa memasukkan apakah di sini positif atau negatif tergantung dari teori yang kita gunakan itu. Ya, tergantung dari teori yang kita gunakan itu. Secara teoritik di buku-buku yang ada kita bisa melihat ya. Oke, ini anggap saja output lah ya. Output meningkat jika konsumsi meningkat. Kan gitu. Atau ketika konsumsi meningkat maka output meningkat. Ini teori satu. Teori kedua, output akan menurun jika kemiskinan meningkat. Poverty ya, ini ya. P ini poverty, kemiskinan. Nah, kita punya narasi seperti ini dan persamaan awalnya seperti ini. Ini persamaan dasarnya sama lah ya. Ini kan persamaan dasarnya sebentar. Ini saya belum tulis persamaan dasarnya. Nah, ini ya. Persamaan dasarnya nih. Y sama dengan fungsi dari X ya. Tuh, grafik Kartesius yang ini nih, yang ini nih. Ini kan Y, ini X ya. Ini Y. Ini Y sumbu Y, ini sumbu X. Ini SD aja kan kita udah dapat ya. Ini. Nah, ini. Oke. Jadi dalam teori fungsi yang kita sudah dapat sejak kita SMA,
kita bisa memahami bahwa perubahan Y berubah disebabkan oleh berubahnya X. Gitu. Ya. Y berubah. Nah, sekarang Y-nya bisa apapun. Ya. Nah, apapun itu ditentukan oleh narasi teoritik yang kita baca dalam buku-buku rujukan yang tadi saya sebutkan itu. Itu ya. Nah, jadi oke. Kalau begitu, kalau ini kan harus positif. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini harus positif. Kalau yang sebelah kanan ini harus negatif. Gitu ya. Itu yang sebelah kanan itu harus negatif. Oleh karena itu, pengertian positif dan negatif dalam dalam yang kita peroleh setelah kita melakukan perhitungan statistik, mohon tidak diterjemahkan dalam pengertian awam, dalam pengertian umum. Yang namanya awam, umum, negatif itu jelek. Nah, itu tidak diartikan seperti itu ya. Tidak diartikan negatif itu jelek. Gitu. Zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nah, oke, mari kita tulis sekarang. Zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oke. Jadi Y-nya ini adalah kemiskinan. Ya. X-nya ini adalah zakat. Itu ya. Nah, dari sini oke, kita bikin ini. Ini. Ah, gitu ya. Yang harus kita pilih yang ini. Ya. Yang harus kita pilih yang ini. Jadi persamaan model analisisnya. Ini kemiskinan apa? P, poverty. Nah, ini P di sini adalah Z, zakat. Itu. Ketika zakat turun, kemiskinan naik. Ketika zakat naik, kemiskinan turun. Itu yang dimaksud dengan berpengaruh negatif. Berlawanan. Bisa dipahami? Halo? Coba. Bisa ya? Ya, ya. Oh. Masih mencerna, Pak. Yang masih mencerna belum paham itu, ditanya aja, di mana belum pahamnya. Kan tadi saya bilang kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja, nyantai aja. Ya, dilarang stres belajar ekonomi itu. Oke, sekarang begini, saudara nggak usah dulu lihat ini nih, ya. Nah, sekarang kita bikin narasi dulu. Kita bikin narasi tentang zakat, ya. Ini biar enak aja nih. Nah, kita bikin dulu narasi tentang zakat, ya. Zakat dalam Al-Quran berasnaf fakir miskin, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu ya, yang 8 itu. Oke. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat Al-Quran, maka zakat itu ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Clear ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang agar kemiskinan berkurang, maka zakat harus dinaikkan. Nah, kan gitu. Ya. Oke. Ketika zakat meningkat, maka kemiskinan turun. Nah, ini dulu ya. Ini dulu ya.
Ketika zakat meningkat, maka kemiskinan turun. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oleh karena itu, nah ini bahasa statistika ya, bahasa statistika. Ketika zakat naik, kemiskinan turun, maka zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya zakat bisa mengurangi kemiskinan. Berkurang kan? Negatif ya. 2 dikurangi 1 jadi 1. Dikurangi itu kan negatif ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, jawabannya udah mulai mantap nih. Oke, Pak. Itu paham tuh. Itu ya. Gitu. Tapi ini kan bahasa statistik. Ya, ini bahasa statistik, bahasa matematika. Jangan kemudian karena mentang-mentang udah belajar makro nih sama Pak Anton, dan ada yang minta ceramah subuh. Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Yang dengerin itu mustami, nggak pernah belajar ekonomi. Wah, repot itu. Itu sesat itu. Kata siapa zakat berpengaruh negatif? Nah, jadi mohon saudara memilih segmen pendengar. Kita ini akademisi ya. Di wilayah akademik lah kita bicara seperti ini. Oke? Nah, gitu ya. Sekarang ini medsos ini selalu rame itu. Ya. Medsos ini selalu rame itu. Aduh, luar biasa. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu saudara, nanti saudara dapat mata kuliah matematika ekonomi tuh. Nah, ini nanti diperdalam ketika saudara belajar matematika ekonomi. Nah, ini mumpung saya belum lupa. Saudara, nanti saudara ketemu sama mahasiswa ekonomi Unpad, UI, Gajah Mada, Diponegoro. Mohon saudara mahirlah dalam wilayah-wilayah ini. Jadi 3 kata, 3 jenis kajian itu ya. 3 ilmu lah, 3 disiplin ilmu itu apa? Matematika, statistika, dan ekonometrika. Pastikan saudara mahir di bidang ini. Mahir sebagai pengguna ya, kan kita bukan prodi matematika. Tapi ketika saudara berbicara, nanti saudara lulus sarjana ekonomi. Ya, bagi yang mau melanjutkan estafeta tugas saya kan usia 55 ya. Usia 55, kalau pakai batas atas kan 15 tahun lagi pensiun tuh. Siapa yang mau jadi dosen silahkan lanjutkan gitu. Nah, mohon ini karena saudara-saudara SE sarjana ekonomi, mohon ini dikuasai dalam aspek familiaritas penggunaannya. Karena kan kita ini bukan prodi matematika, tapi kita menggunakan matematika. Ya, kita bukan prodi matematika, tetapi kita menggunakan matematika sebagai tools of analysis. Ini nanti saudara ketemu anak Unpad tuh, ketemu anak UI, ketemu anak Gajah Mada, nggak pakai ini, ya. Ini bukan masalah underestimate, bukan ya. Ya ada sesuatu yang kurang. Tidak menggunakan matematika, statistika, ekonometrika. Ya. Tiba-tiba autokorelasi, tiba-tiba apa istilahnya itulah, pokoknya banyak hal-hal teknis. Ya, itu. Bicara saudara talk show di mana gitu ya, debat ilmu ekonomi di mana, lomba debat misalkan. Coba tolong hitung elastisitasnya. Itu harus sudah ngelotok di luar kepala tuh. Elastisitas itu apa? Struktur pasar itu apa? Ya. Mekanisme pasar itu apa, itu yang begitu-begitu itu tolong di itu. Nah, itu penjelasannya ya ini menggunakan tools of analysis 3 ini. Ya. Mungkin di prodi saudara atau di FEBI sekarang ekonometrika tidak muncul nomenklaturnya, tapi munculnya di statistika. Jadi matematika dan statistika pastikan ini
Anda kuasai betul sebagai pengguna, bukan sebagai ahli matematika ya. Itu. Bukan. Jadi nggak usah stres juga. Wah, kalau gitu saya harus jago matematika. Ya jago sebagai pengguna aja. Gitu ya. Kayak kita kan nggak pernah bisa bikin motor. Ya, tapi kita kan bisa pakai motor. Ah, gitu ya, itunya apa ilustrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Halo? Ini Pak, apa kalau misalnya pendapatan naik tapi konsumsi turun tuh contohnya apa, terus sebaliknya gitu Pak? Pendapatan naik, konsumsi turun itu tingkat ya. Tingkat pendapatan naik, maka tingkat konsumsi turun. Itu yang kemudian dikenal dengan MPC, Marginal Propensity to Consume. Oke, makasih. Makasih ya, pertanyaannya keren tuh. Oke, saya kasih ilustrasi di sini ya. Ini pendapatan. Ini konsumsi. Oke. Pendapatan 3.000. Konsumsi 3.000. Ini ilustrasi aja ya, ilustrasi sederhana. Makan pagi 1.000. Makan siang 1.000. Makan malam 1.000. Oke. Sekarang pendapatan 4.000. Naik ya. Konsumsinya berapa? Iya, Pak. Konsumsinya naik lah, misalkan tetap 4.000 ya. Jadi di 4.000 ya. Oke. 4.000. Makan paginya tetap 1.000. Makan siangnya pendapatannya 2.000 Pak. Nah, gitu ya. Makan siangnya 1.500. Kan gitu ya. Makan malamnya 1.500. Oke. Tuh ya. Jadi ini masih sama, pendapatan masih sama dengan konsumsi. Sekarang ini kita naik. Ini anggap saja ini mahasiswa ya. Nah, sekarang kita lulus nih. Jadi SE. Ya. Singkat cerita kita dapat pekerjaan, dapat gaji. Pendapatan kita 6.000. Konsumsinya mau setting berapa? Oke, konsumsinya kita setting 4.500. Sarapannya yang naik 1.500. 1.500. Ini ilustrasi ya, 1.500. Oke. Nah, oke. Sekarang kita berkinerja baik. Naik jabatan yang asalnya lower manager ke middle manager. Jadi 9.000 pendapatan kita. Konsumsi, mau kita setting berapa? Tetap. Ah, itu dia. Keren tuh jawaban Nisa. Tetap. Paling kalau mau jadi berapa? Jadi 6.000 lah misalkan gitu ya. Gitu. Berarti ini berapa? Ini 2.000. Ini 2.000. Ini 2.000. Misalkan begitu. Ya. Ini nasi goreng tanpa telur. Ini nasi goreng pakai kerupuk tanpa telur. Ini nasi goreng pakai kerupuk pakai telur. Tetap satu piring. Kan gitu. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, dan seterusnya. Ya, sekarang kita jadi CEO. Kita berkinerja baik, kuliah lanjut S2, lanjut S3, jadi CEO. Maka, nah, jadi sekian. Konsumsinya berapa? Apa karena pendapatannya 90.000, makan kita jadi 6 kali? Enggak juga. Ya, di sini jadi berapa? Jadi berapa ya? Jadi 10.000 gitu kan? Ya, 10.000 itu apa? Ya tetap aja yang dimakan segitu juga ya, tapi ya makan malamnya di hotel bintang 5 misalkan.
ngajak calon mertua, kan bisa begitu. Ya kan? 2000, ini berapa? Ini 2.500 plus 2.500. Karena ini di hotel bintang 5, ini jadi 5.000. Nah, gitu ya. Ini yang dimaksud pendapatan meningkat, konsumsi berkurang. Maksudnya tingkat pendapatan. Ini kan laju ya. Ini tingkat pendapatan naik kan? Tapi peningkatan konsumsi tidak sebesar pendapatan. Jadi kalau begitu, ya konsumsi menurun. Nanti saya akan bikinkan kurvanya lah ya, biar enak nih. Mestinya masuk ke Excel langsung dapat kurvanya ini. Oke, difahami ya? Clear? Kalau sebaliknya gimana Pak? Kalau sebaliknya, kalau pendapatan turun konsumsi naik? Ya dalam laju kan begitu. Kalau dalam laju pasti terbalik. Pendapatan turun, kan kebutuhan kita tetap makan tuh 3 kali. Kan gitu, sampai pada tingkat pendapatan dengan konsumsi sama. Nah, kemudian ketika kita tidak punya sumber pendapatan, kita ngutang. Ya, sebab kalau kita tidak ngutang, kita akan mati. Ya, ini kebutuhan konsumsi, kebutuhan dasar konsumsi kita 3.000 misalkan gitu ya. Nanti kita akan bikin ilustrasi MPC, MPS ya, gitu. Ada di bukunya Samuelson itu, nanti saya bikinkan lah. Mungkin tidak pertemuan hari ini ya, gitu seperti itu. Oke. Jadi kalaupun dibalik, tetap karena kebutuhan dasar manusia adalah konsumsi, kita tetap tidak akan menolkan kebutuhan konsumsi itu. Kalau kita tidak punya sumber pendapatan, ya kita pinjam. Ya, pinjam nggak ada. Ya, kalau kita menggunakan analisis ekonomi tanpa syariah, bisa nyuri, bisa maling, bisa ngerampok dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Gitu ya. Oke. Gitu. Makasih nih, udah mulai keren nih. Diskusinya udah mulai keren nih. Ya. Aku mau tanya. Ya, silakan. Berarti ini konsumsinya itu ranahnya cuma di kebutuhan pokok aja, Pak ya? Nah, itu ilustrasi. Nanti kan kita bisa bikin di sini ya, bentar. Di sini kan bisa bikin apapun. Ya, di sini kita bisa bikin ilustrasi apapun sesuai dengan fakta yang kita temukan. Ya, pengangguran dengan lapangan kerja. Kan begitu, ya. Pengangguran dengan lapangan kerja. Kita bisa bikin ilustrasi menggunakan angka-angka lah. Ya. Kita bisa bikin ilustrasi menggunakan angka-angka. Tapi yang jelas, dari mana kita membangun paradigma berpikir kita, itu dari sini. Ini ekonomi itu begini mikirnya. Siapa yang bicara eksplisit? Menkyu. Ya. Menkyu, peraih Nobel dalam usia yang masih sangat muda, berpikir sebagai seorang ekonom, itu mirip-mirip fisikawan. Makanya di tayangan awal saya tampilkan seperti itu. Besi dipanaskan, memuai. Gitu ya. Pendapatan meningkat, konsumsi meningkat. Tapi peningkatan konsumsi tidak sama dengan peningkatan pendapatan. Karena ada batas maksimum konsumsi kita itu. Gitu ya, itu ilustrasi ya, mohon dipahami seperti itu. Oleh karena itu, saudara boleh berlatih mengilustrasikan apapun berdasarkan hasil bacaan saudara. Saudara menemukan lapangan kerja dengan pengangguran. Silakan.
saudara menemukan ekspor dengan impor, silahkan. Saudara menemukan apa? Tadi zakat dengan kemiskinan sudah ya. Mungkin zakat dengan lapangan kerja. Bisa tuh. Zakat dengan lapangan kerja. Apa yang terjadi antara zakat dengan lapangan kerja? Ketika zakat dinarasikan sebagai trigger untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, akumulasi modal. Kemudian kemiskinan dengan pendidikan. Bisa nggak? Bisa itu. Kemiskinan dengan pendidikan. Ya. Kemiskinan dengan kesehatan. Bisa tuh. Jadi daya beli, pendidikan, kemudian kesehatan, itu dalam ekonomi makro jadi IPM. Jadi indeks pembangunan manusia. Ah, gitu ya. Itu bisa tuh. Ya, indeks pembangunan manusia itu kan 3, daya beli, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Nah, sekarang itu dihubungkan dengan kemiskinan. Bisa? Bisa. Ya. Jadi ini sebentar. Yang ini ya. Kemiskinan fungsi dari pendidikan. Nah, ketika kemiskinan dengan pendidikan, tetap ininya negatif. Ya. Tuh. Tapi kalau ininya dengan tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini contoh ya. Kemiskinan dengan tingkat pengangguran terbuka. Kecilkan dulu deh. 43,8. Ah, ini ya. Ininya positif. Itu positif itu bukan dalam pengertian baik, bukan ya. Bahwa jika tingkat pengangguran terbuka naik, maka kemiskinan akan naik. Ya. Tingkat pengangguran terbuka naik, maka kemiskinan akan naik. Kita bisa menggunakan proksi apa? PHK. Pemutusan hubungan kerja. Itu ya. Pemutusan hubungan kerja itu meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Clear? Bapak izin jadi Enggak, nanti dulu. Yang bertanya, halo, cukup? Oh, oke. Silakan Nisa. Jadi dalam artiannya tuh nilai negatif positifnya itu nilai yang berkurang, bukan dalam artian berkurangnya dalam arti diksi negatif dan itu buruk gitu Pak. Dalam positifnya juga naik gitu. Ya, jadi tidak selalu. Jadi begini, mohon hati-hati mengungkapkan term teknis. Itu term teknis disebutnya ya. Jadi istilah khusus yang dipakai. Jadi ketika zakat menurunkan kemiskinan, berarti dibahasakan zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Itu bahasa statistik ya. Itu bukan berarti negatif jelek. Gitu ya. Oke? Ya Pak, oke. Tadi di chat ada yang bertanya. Nah, ini kan direct message nih. Ini nggak ada yang tahu nih. Oke. Ekonometrika itu apa? Ya. Ekonometrika itu anak kandung dari statistika dan matematika. Matematika dan statistika dikawinkan jadi ekonometrika. Gitu aja lah ya. Jawaban per definisinya googling aja. Ini sebentar ya, saya kasih tahu ya. Jadi
Jadi caranya gini, saudara. Oke. Ini ya. Ekonometrika adalah. Bentar. Tuh. Ya, jawaban dari Wikipedia boleh lah. Ya. Untuk pengetahuan boleh nanti dirujuk ini. Nih, adalah ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Nah, analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika. Nah, ke dalam satu sistem analisis yang lengkap. Ekonometrika umumnya menganalisis fenomena dan seterusnya. Silakanlah dibaca ya. Nih. Itu ya. Oke, penanya. Gitu ya. Oke, jadi saudara kembali ke lifestyle saudara sebagai generasi milenial. Ya. Jadi dengan lifestyle saudara itu berpeluang lebih dulu tahu dibanding dosennya. Itu ya, saya kasih tahu ya. Gitu. Sehingga pola belajarnya sekarang menjadi interaktif. Dosen itu bersifat sebagai tutor. Ya. Jadi waktu SMA, guru itu apa yang dikatakan guru benar, apa yang dikatakan buku dan hanya satu buku. Gitu ya. Itu benar. Ketika saudara kuliah, sekarang berubah. Ya. Boleh jadi nanti ada sudut pandang. Ada warna-warni lah gitu ya. Merah. Waktu SMA merah semua, merah seperti apa yang dia katakan buku. Tapi ketika kuliah, merahnya boleh jadi merah tua, merah muda, merah menyala, ya itu dan seterusnya. Itu ilustrasinya seperti itu. Itu ya. Oke. Saya pikir cukup. Cukup lah ya. Udah lewat waktunya. Gitu. Jadi kuliahnya saudara seperti ini dengan saya itu. Ya, jadi ya nanti saya akan bikin silabus, bikin dia nanti dilihat di e-notes sama-sama. Ya, bagi yang sudah berhasil login, bagi yang belum nyantai aja. Oke, nah ini ada yang jadi stop share dulu, jadi ketahuan. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti ini saya upload di YouTube ya. Jadi yang ada kendala nanti saya upload di YouTube. Oke, tonton tanpa mengganggu kuota. Cari free hotspot area. Yang paling mudah itu di minimarket. Saya nggak perlu sebut merek ya. Ya sambil nganter ibu beli minyak goreng. Gitu ya. Ya tanyalah passwordnya apa, kan biasanya ada tuh ya. Itu. Ya silakan tonton, silakan unduh, simpan di hard drive. Tonton tanpa harus memakan kuota. Kalau ketemu free hotspot area, silakan tonton langsung. Biar jam tayang saya naik. Ya, biar jam tayang saya naik. Oke ya, meskipun saya bikin akun YouTube bukan untuk itulah ya. Itu nggak tahu juga, belakangan aja tahu bisa dimonetisasi. Oh ternyata begini ya jadi YouTuber itu. Gitu. Oke, cukup dulu ya. Oke, tetap semangat ya. Mudah-mudahan di waktu. Jadi gini, sampai ke hari Selasa depan, kalau ada apa-apa boleh japri, boleh di WA group ya. Saran saya di WA group lah. Nggak apa-apa, nggak usah. Jadi rasa malu itu kan bisa jadi imajiner aja. Kan belum tentu juga dipermalukan kan. Bahkan kalau bertanya bagus saja. Ini sudut pandang saya ya. Gitu. Jadi biar juga orang lain terbantu dari pertanyaan saudara. Ketika saudara-saudara bertanya di WA group seperti ini, misalkan ada masalah, nah itu tinggal tinggal disampaikan dan orang lain bisa baca
Oh, ternyata yang ditanyakan juga itu masalah saya, misalkan seperti itu. Ya, jadi saling membantu. Meskipun belum kena, nggak apa-apa, nanti aja. Itu. Oke, nah saya minta kepada Kosma masing-masing untuk memantau kebolehan hybrid. Jadi kalau sudah diperbolehkan hybrid, ya bagi yang dekat-dekat kampus, mari kita bertemu di kelas. Kalau belum boleh, nggak usah maksa. Itu ya, ke ketua kelas masing-masing ya, mohon diinfokan, itu seperti itu. Rumah saya sendiri relatif dekat dari kampus, saya di Ujung Berung Indah ya. Jadi kalau pakai kendaraan ya 10-15 menit lah ya. Kalau nggak macet sih 5 menit juga nyampe. Biasanya macet itu kalau pagi hari lewat pasar. Kalau siang-siang ya tergantung kondisinya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa atum qarib. Wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.